Kekacauan di pameran Assassin makin memuncak. Setelah X dan anak buahnya ikut menyerang ke museum, pertarungan demi pertarungan besar pun langsung terjadi. Termasuk duel Nagumo Gaku yang diakhiri dengan sebuah plot twist. Tapi setelahnya, kita akan disuguhkan fight yang lebih intens lagi. Selain Sakamoto yang akan menyusul Nagumo menghadapi X, Shin juga harus berhadapan dengan anak buahnya. Bersama dengan Shishiba dan Amane, mereka akan melawan Haruma, Kumanomi, dan Carolina Reaper. Lalu nggak ketinggalan, sebuah twist yang mencengangkan juga akan muncul yang berujung pada munculnya sang anomali. Jadi inilah part 3 arc pameran Assassin. Setelah menyuruh Sakamoto menyusul Nagumo, Shishiba pun bertarung bersama dengan Shin. Tapi setelah terkena efek ledakan bom, kekuatan psikis Shin mendadak berhenti. Jadi tanpa kekuatan itulah, dia pun susah payah menghindari serangan-serangan Haruma dan Kumanomi. Tapi di tengah pertarungan, Haruma menyadari kalau dia pernah melihat wajah Shin. Dia pun bertanya, di mana Shin tinggal saat kecil. Jadi disinilah, teori kalau Shin pernah tinggal di Alkamar saat kecil makin terbukti. Dan ini cukup menjelaskan asal mula kekuatannya. Tapi sebelum Shin menjawab, anak buah X yang lain, Carolina Reaper, datang buat membalaskan dendam adiknya. Tapi bersamaan dengannya lah, Amane juga menyusul dan dapat menyerang lebih dulu. Melihat wajah Amane, Shishiba juga sadar kalau dia adalah anak Yotsumura. Tapi sebelum obrolan berlanjut, Kumanomi yang udah muak akhirnya menghilang. Dan kekuatan magnetnya, dia menarik truk derek dari luar buat menabrak para lawannya. Berkat serangan brutal itu, Shishiba, Shin, dan Amane pun terpisah dengan lawan masing-masing. Amane akan melawan Carolina Reaper, sementara Shishiba dihadapkan dengan Kumanomi bersama truk dereknya. Jadi mulai dari sini, kita akan mengikuti duel Shin melawan Haruma. Di awal, Shin pun langsung terpojok dengan serangan-serangan lawannya. Dari melempar batu layaknya cakram sampai menendangnya layaknya pesepak bola, Haruma memberondongi Shin hingga membuatnya terus terpental. Tapi dari serangan-serangan itu, Shin sadar kalau Haruma amat patuh dengan aturan cabang olahraga yang dia praktikan. Jadi saat Shin dapat prediksi kalau Haruma akan melempar batu layaknya atlet bola tangan, dia pun dapat mengetahui jarak lemparannya. Jadi sebelum Haruma melempar di jarak 12 meter, Shin lebih dulu melempar puing ke wajahnya. Dan saat gerakannya berhenti itulah, Shin berhasil memukul telak ke perut Haruma. Setelahnya, Shin pun sumbar kalau dalam membunuh nggak ada yang namanya aturan. Tapi dengan sombong, Haruma mengaku kalau pria sekuat dia bertarung secara biasa, itu malah nggak adil buat lawannya. Jadi dengan memakai aturan cabang olahraga, Haruma seolah memberi batasan ke dirinya. Terbukti, serangan-serangan Haruma pun kini jadi semakin liar. Tanpa peduli dengan warga sipil yang ada di sana, dia terus menembakkan batu dan puing ke arah Shin dengan keras. Dari menendangnya layaknya penalti, meluncurkannya layaknya bowling, sampai membanting Shin yang terlempar layaknya melakukan touchdown. Jadi berakhirlah Shin tergeletak di sebuah air mancur. Melihat lawannya nggak berdaya, Haruma pun berniat pergi dan menganggap duel tadi sebagai pemanasan. Tapi Shin segera bangkit setelah teringat kalau Sakamoto telah mempercayainya. Jadi buat mancing Haruma, Shin pun menyebutnya curang karena membahayakan warga sipil. Akhirnya Shin menantang Haruma buat berduel sumo. Dan setelah disebut curang dan ditantang terang-terangan, Haruma pun akhirnya kembali. Apalagi melihat wajah Shin yang masih berapi-api, Haruma seakan tertantang buat menjawab kesiapannya. Tapi nggak main-main, Haruma menambahkan kumpulan pedang dari museum ke sekeliling air mancur. Jadi di sumo itu, siapapun yang keluar dari arena bakal tertusuk mati. Sumo pun dimulai dan Haruma langsung menyerang. Tapi tepat di saat air mancur, Shin melempar bom pembeku milik Natsuki. Alhasil di saat air di sana membeku dan menjebak Haruma, Shin mulai serangannya. Setelah memasang penutup telinga, Shin menepuk kedua tangannya. Dari sarung tangannya itulah, gelombang suara tingkat tinggi dihasilkan dan menyerang telinga Haruma. Dengan serangan internal itulah, Haruma hampir dibuat terguling. Tapi saat Shin mencoba mengirim pukulan buat mengakhirinya, Haruma sanggup bertahan. Dengan menancapkan dua jarinya pada es, dia berhasil menjaga keseimbangan sekaligus menangkap pukulan Shin. Bahkan dari situlah, dia berhasil meremukkan jari kanan Shin dan bersiap mengirim serangan balasan.
Tapi mendadak saat Shin berteriak berhenti, tubuh Haruma tiba-tiba terdiam seakan menurut ke ucapannya. Jadi di momen itulah kekuatan psikis Shin seolah berevolusi. Akhirnya dengan tangan kirinya, Shin pun sanggup mengirim pukulan sengatan listrik ke dagu Haruma. Jadi Haruma pun dibuat terlempar keluar dari arena. Awalnya Haruma masih sanggup bangkit, jadi Shin jelas langsung waspada. Tapi Haruma mengaku kalah apalagi setelah Shin sengaja melemparnya ke daerah yang gak berpedang. Haruma bilang kalau dia membunuh Shin itu hanya akan melanggar sportivitas bertarungnya. Tapi di saat Haruma pergi, kita diperlihatkan darah keluar dari mulutnya. Jadi serangan Shin tadi cukup berhasil melemahkan anak buah X ini. Di tempat lain, Amane dan Shishiba masih bertarung dengan lawan masing-masing. Di tengah semburan api lawannya, Amane cukup berhasil mengirim sayatan-sayatan dengan tongkatnya. Sementara Shishiba terlihat berhasil menekan hingga merusak tangan robot Kumanomi. Jadi disitulah rekannya Carolina Reaper sempat mengejek Kumanomi yang kelihatan kewalahan. Tapi sembari menyebut semua pria sampah, Kumanomi makin mengamuk. Dengan menarik armor samurai dari museum, dia menyerang Shishiba dengan kombinasi senjata tambahannya. Sembari mengayunkan sebilah kapak, dia juga melempari berbagai pecahan senjata besi di sekitarnya. Alhasil di saat Shishiba sibuk menahan semuanya, Kumanomi sanggup mengirim pukulan dengan armornya. Tapi meski sempat terlempar, Shishiba kelihatan khawatir dengan Amane dan terus melihatnya. Masih sempat menyuruh Amane pergi, Shishiba beralih bangga setelah dengar kalau Amane memotong tangan seorang anak buah X. Makanya saat ini Carolina Reaper amat ingin membalas dendam. Kali ini dengan memakai obor tiup modifikasi, dia sanggup menciptakan pedang gas yang dapat memotong baja sekalipun. Dengan pedang yang bagai laser itu, Carolina Reaper dapat terus menyerang Amane yang hanya bisa berlari. Tapi Amane ternyata nggak hanya lari sembarangan. Dia sengaja mengarahkan serangan lawannya ke senjata-senjata besi di sekitarnya. Jadi dengan naiknya suhu di ruangan itu, daya magnet sarung tangan Kumanomi pun jadi melemah. Alhasil, begitu armor di tangannya terlepas, Shishiba nggak menyiapkan kesempatan. Ditariklah tangan robot Kumanomi dengan palunya hingga terbanting, dan dilanjut dengan mengirim tendangan super keras. Bahkan Carolina Reaper yang juga terkejut, langsung diserang Shishiba dengan ayunan palu dahsyatnya. Di saat kedua lawannya terlempar, Amane pun akhirnya bertanya ke Shishiba soal keberadaan sang ayah. Tapi dengan terus terang, Shishiba menjawab kalau ayah Amane telah dia bunuh. Awalnya, Amane jelas bertanya kenapa. Tapi Shishiba hanya menyebut kalau itu adalah misinya, dan dia dilarang menjelaskan lebih dari itu. Jadi saat Amane yang mencoba memahami kalau ada konflik pada JHA, Shishiba hanya menyuruhnya berhenti bertanya. Shishiba kelihatan gak mau kalau Amane tahu terlalu jauh. Tapi di saat keduanya berbincang, Carolina Reaper tiba-tiba muncul di belakang Amane dan mengayunkan pedangnya. Melihatnya, Shishiba pun secara refleks melindungi Amane dengan mengorbankan tubuhnya. Jadi meski berhasil merobek dahi sang lawan, baru Shishiba ikut tertebas. Setelahnya, Kumanomi juga datang dan siap kembali bertarung. Tapi tiba-tiba dari bawah, sebuah gerinda muncul dan memotong lantai di sana. Dan begitu lantai yang jadi pijakan Carolina Reaper dibuat hancur, dia pun jatuh ke bawah dan disambut dengan cincangan senjata Osaraki. Jadi sang anak buah X berhasil dibunuh oleh Osaraki yang selama ini sembunyi dari hantu. Nah, melihat Shishiba terluka parah, Osaraki juga marah dan siap membalas dendam. Bahkan Amane yang ada di sana juga ikut terseret amukan Osaraki. Kembali ke lantai bawah, setelah dadanya ditusuk oleh Nagumo, X sempat bertanya di mana Gaku. Dan setelah Nagumo bilang kalau Gaku udah dibunuh, tubuh X mendadak bergetar seolah dipenuhi dengan amarah. Tapi yang buat Nagumo terkejut, X masih dapat berdiri meski dadanya tertusuk. Sampai tiba-tiba dia tertawa dan menyebut kalau Nagumo sama sekali nggak berubah. Disitulah Nagumo melihat senyuman yang amat mirip dengan sahabatnya Rion di wajah X atau Uzuki. Jadi dari sinilah kepribadian Rion telah mengambil alih Uzuki. Awalnya, Nagumo mengira kalau Uzuki sedang bercanda dengan menirukan tingkah Rion. Tapi sebagai mantan mata-mata, dia dapat melihat kalau cara bicara, ekspresi, postur hingga tingkah laku Uzuki amat identik dengan Rion. Bahkan tibalah saat Uzuki terus bicara satu arah soal Sakamoto, Nagumo pun makin melihatnya sebagai sahabatnya.
Tapi Asaki jelas murka begitu Rion muncul di tubuh Uzuki. Karena ternyata Asaki menyebut kalau dia telah membunuh Rion. Jadi saat Uzuki dan Rion menghilang di akhir misi dulu, Asaki sepertinya menyuruh Uzuki buat membunuh Rion. Asaki pun langsung menyuruh Nagumo buat membunuh hantu di depannya itu. Tapi tiba-tiba dari lantai atas Sakamoto terjun dan menimpa tubuh Asaki. Sakamoto yang mengira kalau itu adalah Uzuki malah membuat Asaki nggak sadarkan diri. Aksi itu pun bikin Rion di tubuh Uzuki memarahinya. Dari situ, Sakamoto pun tahu kalau saat ini kepribadian Rion sedang mengambil alih. Jadi disinilah trio murid bermasalah dari GCC akhirnya bereuni dengan Nagumo jadi satu-satunya yang gak berubah. Nah, di hadapan Nagumo dan Sakamoto, Rion menjelaskan kalau dirinya hanyalah kepribadian yang dibuat oleh Uzuki buat melindunginya. Jadi setelah mengalami stres dan trauma yang berulang-ulang, kepribadian yang terpisah pun muncul pada Uzuki buat menghadapi penderitaan yang dialaminya. Rion pun mengaku nggak bisa membunuh tubuh Uzuki, makanya dia menaruh Ponti ke tubuh Sakamoto buat melacaknya. Saat itu, dia nggak tahu kalau Sakamoto udah berkeluarga dan jadi gendut. Sementara Nagumo yang jadi plan cadangan malah gagal menusuk Uzuki di jantungnya. Karena ternyata ada kelainan dalam tubuh Uzuki yang buat lokasi jantungnya nggak normal. Dan ini menjelaskan kenapa Sakamoto dulu juga gagal membunuhnya. Di tengah keterkejutan itu, alarm api pun berbunyi di ruangan. Jadi ketiganya pun bergegas naik ke lantai di atasnya. Di sanalah Sakamoto menyuruh Rion buat terus mengambil alih tubuh Uzuki. Nagumo juga setuju karena ada kasus di mana kepribadian ganda sembuh setelah kepribadiannya bergabung. Tapi Rion mengaku nggak bisa. Sejatinya, dia sendiri ingin bisa terus hidup bersama dua sahabatnya. Tapi saat dia mengambil alih pun, kepribadian Uzuki mulai akan kembali. Jadi Rion marah ke Sakamoto yang gak mau segera membunuh Uzuki maupun dirinya. Sama akhirnya di tengah perdebatan itu, bencana pun dimulai. Sebuah pengumuman dari JAA berbunyi ke seisi gedung. Sakamoto, Nagumo, dan Uzuki dinyatakan sebagai sekongkol yang berencana membunuh kepala JAA. Ketiganya ditetapkan sebagai buronan khusus yang harus langsung dibunuh. Jadi Asaki yang udah siuman nggak segan buat langsung basmi ketika sosok yang dianggapnya mengancam. Sontak dari atas gedung, sesosok monster dari JAA muncul dengan pedang samurainya. Dengan sekali tebas, hancurlah lantai yang dibijaknya dan secara tiba-tiba, sosok itu pun muncul di depan Sakamoto, Nagumo, dan Uzuki. Yap, dialah Pak Tua Takamura. Uzuki sendiri udah kembali mengambil alih tubuhnya. Masih sempat kebingungan, dia dapat langsung bereaksi melepas cambuk andalanya. Jadi secara bersamaan, ketiganya pun menyerang Takamura. Tapi dengan refleks tingkat tinggi, Takamura dapat menahan serangan ketiganya dengan sarung pedang. Alhasil dengan ayunan super dahsyat, sebuah tebasan pun dikirimnya. Dengan cepat pula, ketiganya pun mencoba menghindar. Tapi dengan luka tusukan di tubuhnya, gerakan Uzuki jadi terhambat dan berakhir jatuh. Jadi saat melihat Uzuki ada di jarak serangan Takamura itu, Nagumo secara refleks menariknya. Ternyata Nagumo nggak ingin melihat Uzuki terbunuh setelah tahu kalau Rion ada di tubuhnya. Meski dia tahu kalau Rion di situ hanyalah persona buatan, meski dia sadar kalau Uzuki udah membuat banyak rekannya terbunuh, hati Nagumo setelah tergerak setelah melihat sahabat dekatnya kembali. Padahal dia sendiri sadar kalau aksinya itu nggak rasional. Tapi di tengah kebingungan itulah, Takamura muncul di belakang Nagumo dan mengirim tebasan. Kali ini, Nagumo terlambat bereaksi dan buat katana Takamura berhasil menebas pedang dan perutnya. Di momen itulah, Nagumo kembali mengingat Rion dan bayangkan kalau tingkahnya tadi pasti bakal ditertawakannya. Akhirnya, Sakamoto pun unjuk gigi. Sembari menghindar dari serangan Takamura, tubuh Sakamoto mendadak jadi kurus dan langsung melepas serangan balasan. Dengan sebuah tendangan di udara, dia berhasil membuat Takamura terlempar hingga keluar gedung. Begitu Takamura kembali dengan cepat, Sakamoto pun mencoba buat fokus menghindari serangan-serangannya. Tapi yang hanya serangannya yang amat dahsyat, reaksi Takamura dalam bertahan juga di luar nalar. Begitu Sakamoto melihat peluang dan melepas tendangan, dia dapat dengan mudah menahannya dengan cuma sarung pedang. Secara singkat, dia pun balas dengan tebasan super besar yang membelah gedung di sana menjadi dua. Dari sinilah, Sakamoto sadar kalau Takamura yang sekarang jauh lebih kuat dari saat dirinya ada di Order.
Nggak menyerah, Sakamoto mencoba memakai berbagai benda di sekitarnya buat mengincar katana Takamura. Dari memakai papan penunjuk arah, pisau hingga pita pembatas, Sakamoto terus menyerang dengan berbagai benda ke pedang Takamura. Sembari dirinya menghindari tebasan demi tebasannya. Sampai tibalah saat Takamura berhasil menutup pedangnya dan bersiap melepas tebasan besar, Sakamoto sanggup menahan katananya dengan pistol. Ternyata setelah dipaksa menahan berbagai benda tadi, katana Takamura telah dibuat tumpul. Tapi kegilaan gak berhenti di situ. Begitu Sakamoto melepas tembakan dengan pistol, Takamura tetap sanggup menepisnya. Dengan menyerempetkan mata pedang ke peluru yang meluncur, dia juga berhasil menajamkan kembali katananya. Alhasil disitulah, Takamura mengirim tebasan yang gak sanggup lagi ditahan Sakamoto hingga perut dan dadanya tertebas. Menyadari situasi makin genting, Nagumo pun bereaksi dengan menyemprot gas pemadam ke seisi ruangan. Buat menyembunyikan keberadaannya dan Sakamoto dari Takamura, dia menyuruhnya berhenti bergerak dan membatasi niat melawannya. Sampai akhirnya, Takamura yang tepat ada di belakangnya mendadak menoleh ke arah yang lain. Dari situlah sosok lain tiba-tiba muncul sebagai penantang baru. Dengan niat membalas dendam, Gaku pun tiba. Ternyata dengan ketahanan fisik yang di luar nalar, Gaku dapat bangkit meski lukanya amat parah. Tapi nggak hanya dia, Haruma yang sempat terluka juga udah bangkit dan datang membantu. Jadi kali ini, giliran X dan dua anak buahnya yang akan melawan Takamura. Dengan kondisi mereka saat ini, Uzuki awalnya ragu bisa menang dan menyuruh kedua rekannya mundur. Tapi Haruma menegaskan kalau dia emang ingin menghancurkan JAA, Takamura harus dibunuh. Melihat tekad rekannya itulah, Uzuki pun akhirnya tergerak dan ikut bertarung. Bahkan dari sinilah, sebuah strategi brilian dilancarkannya. Di saat Gaku dan Haruma maju merompok, Uzuki memakai cambuknya buat mengikat tangan Takamura. Dia sadar kalau niatnya bukan bunuh, melainkan melumpuhkan. Takamura nggak akan mendeteksi serangannya. Jadi begitu tangan kanannya terikat, Takamura pun terseret ke lift di mana cambuk Uzuki telah dilempar. Lalu dengan senjatanya, Gaku juga mencegah Takamura buat motong cambuk itu. Hingga akhirnya di saat tangan Takamura terkunci, Gaku dan Haruma pun langsung maju dengan niat menghabisinya. Tapi secara mengejutkan, Takamura membuka suara. Dia menyebut kalau para lawannya pasti mengira kalau dia hanya Paktua Pikun biasa. Jadi disinilah dia pun seolah menunjukkan tajinya. Dengan tebasan yang amat mulus, Takamura memutus tangan kanannya demi bisa bebas dari cambuk Uzuki. Bahkan saking persisnya tebasan itu, semua jaringan otot yang terpotong masihlah hidup dan dapat langsung pulih. Jadi saat tangannya kembali disambung, Takamura dapat menggerakkannya secara instan. Akhirnya sambil menyebut kalau dunia ini penuh dengan sampah yang gak layak hidup, Takamura pun mengirim tebasan dahsyat. Di saat semuanya dibuat terkejut, Haruma mendorong tubuh Uzuki menjauh hingga dirinya terbelah menjadi dua. Dengan segala lukanya, Sakamoto dan Nagumo kembali bergabung dengan merompok dari belakang. Tapi sekali lagi, reaksi Takamura amatlah cepat hingga sanggup menepis serangan keduanya dengan sarung pedang. Nggak tinggal diam, Gaku juga menyerang dengan lebih sadis. Dia membiarkan mulutnya ditebas demi bisa memotong katana Takamura dengan giginya. Tapi begitu Gaku menebas mata sang lawan dengan potongan itu, dadanya balik ditusuk dengan sisa katana Takamura. Meski dengan pedang yang udah terpotong, Takamura juga dapat menebas Sakamoto dan Nagumo dengan serangan kejutan. Akhirnya melihat Haruma terbunuh dan Gaku dalam kondisi kritis, Uzuki mendadak berteriak. Merasa kalau ini akan jadi akhir, dia menjerit kenapa keluarganya terus-terusan direbut. Dan sembari matanya mempelototi Takamura, Uzuki mendadak berteriak keluarlah, seolah ingin mengusir seorang dari tubuhnya. Ternyata di momen itu, sebuah kepribadian muncul dalam diri Uzuki. Di saat dirinya tengah mengalami stres hebat, kepribadian inilah yang tercipta demi menghadapi penderitaannya yang sekarang. Jadi di saat Takamura berniat mengirim tebasan penghabisan, Uzuki mendadak bangkit dan ikut mengirim tebasan juga. Tapi kali ini, Uzuki lah yang sanggup membuat tubuh Takamura terpotong menjadi dua. Yap, demi bisa mengatasi trauma di depannya, Uzuki berhasil menciptakan kepribadian tiruan Takamura. Setelah Takamura tewas, Uzuki pun pergi begitu aja. Jadi Sakamoto langsung membawa Nagumo yang dalam kondisi kritis. Dan setelah berpapasan dengan Shin dan yang lain, mereka pun dibawa ke klinik nenek Mia buat mendapat perawatan.
Seminggu setelahnya, Sakamoto dan Nagumo akhirnya siuman setelah semua luka yang didapat membuat mereka gak sadarkan diri. Di depan Shin, Lu, dan Wutang, keduanya pun menceritakan akan apa yang terjadi pada Usuki dan Takamura di museum. Awalnya Shin jelas sulit percaya, tapi Wutang yang udah melakukan penyelidikan berasumsi kalau Usuki betulan menciptakan kepribadian baru, yaitu Takamura. Karena yang bisa membunuh sang petarung terkuat di JA itu hanyalah Takamura sendiri. Jadi dengan beralihnya sang kekuatan besar ke tangan musuh, mimpi buruk seakan baru dimulai. Di luar sendiri, Sakamoto, Nagumo, dan Usuki telah diumumkan ke publik sebagai buronan. Toko Sakamoto pun terus didatangi oleh assassin yang membuat Sakamoto nggak bisa kembali ke sana. Sementara itu di tempat lain, para anggota Order juga tengah berkumpul guna membahas langkah selanjutnya. Dengan kembalinya sang ketua, Oki, dari luar negeri, dia berniat langsung menarget Sakamoto, Nagumo, dan Usuki. Jadi musuh Sakamoto saat ini nggak hanya kelompok X, tapi juga JAA dan Order. Itu dia arc pameran Assassin abad ini dari manga Sakamoto Days. Sebuah arc yang penuh dengan pertarungan epik serta plot twist yang membumbuinya. Dari terungkapnya penjelasan kepribadian Rion dalam tubuh Usuki, dituduhnya Sakamoto dan Nagumo sebagai sekongkol X, sampai kematian Takamura yang kekuatannya seolah berpindah ke Usuki. Jadi arc ini telah membelokkan banyak plot cerita menjadi semakin runyam dan suram, terutama buat para jagoan kita. Tapi nggak berhenti di situ, setelah mendapat kekuatan Takamura, X atau Usuki pun bakal makin menggila. Di arc berikutnya lah, sebuah twist penting yang melibatkan kondisi Jepang bakal terjadi. Jadi mari nantikan video selanjutnya. Oke, segitu aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.